uronyo lebih-lebih uro yang paling berkah, paling keramah. Mbak uro Jumatnya bertepatan dengan uro lahir Nabi 12 Rabiul Awal, Mbak tanggal 5 September tahun Masehi. Jadi lahir Nabi biasalah 570 Masehi, berarti 1427 tahun kan. Ya kan terjadi siklus kehidupan yang luar biasa, sehingga uronyo jadikan 5.0 menjadi sistem globalisasi. Berarti dari alam bate ya, dia ke alam listrik, dari alam listrik dia ke alam komputer, dari alam komputer dia ke internet, dari internet dia ke alam digital ya. Ya kan perubahan siklus dunia yang perlu kita nyoba, sehingga kita nyonyo baik mewawat lambru urhung urutuput di Aceh, terkesan Acehnya hana terjadi perubahan dunia yang dirasakan oleh Aceh, sehingga orang Aceh udik ke tradisional, yang to laut jauh laut, yang to gunung ke jauh gunung, yang to gli ke jauh gli, yang to bau cung yang coba bina ujung babina. Yang di sinan deh kemajuan Aceh zaman Mbak Sultan Iskandar Muda, orangnya boleh ketanyo puak lagi, sehingga bangsa Aceh beudip tradisional, sehingga bangsa Acehnya tersandra menjadi penjara terbesar di dunia dosanya. Selawat dan salam patut hat oronyo tak pilih selawat kepang oleh ketanyo Nabi ketanyo yang ketanyo kasih, yang ketanyo sayang, dengan contoh Rasulullah perjuangan Acehnya betul ji kalebeh nimba tentunya ketanyo puluh kurang tahun. Artinya pakan dah beramenan, sedangkan perjuangan Nabi 20 tahun kan, dari tahun 20 berjanji ke Rasul wafat ke bak umur 60 tahun. Pakan Aceh dari 76 ke 2025 nyo kan luar biasa kan, karena di tengah abad kan. Jadi perlu kita nyo introspeksi pakiban perjuangan Rasulullah berhasil bak 20 tahun, bahkan Aceh karena di tengah abad. Sementara awak Papua, awak Timur Leste 20 tahun berhasil ya. Dan di Papua ke Arab 61 tahun. Jadinya kan masa atau waktu yang cukup panjangnya be kendu semangat para pejuang Aceh. Jadi mungkinnya memandum usaha yang kalau maksimal betanya mentang lemah, dan Allah pi kalau gebi wate ke katanya be putus asa. Jadi selawat dan salim yang katanya putus oronyo luar biasa, karena bauro lahiro ke nya bejek kesaboh menemat di dalam perjuangan katanya, dan bejek hikmah di dalam perjuangan katanya, dengan lahir bauro lahir nabinyo, hingga perjuangan Acehnya bejit betul-betul tamumat dengan perintah Allah dan tak dengar amanah-amanah Rasulullah. Belum tanya lebih-lebih dapat henang gro Islam, dapat deng negara Islam, dapat kisah kelai hukum Allah, simbol Islam dan adat istiadat Islam. Memadu bejit tamu dengan Islam dan tamu mati dengan Islam, insyaallah. Doa saban sari kepang oleh si kitanyo, ne endatu kitanyo, pahlawan kitanyo, para cuhada kitanyo yang kali gejuk darah dan jawang, sehingga malamnya kitanyo benar saboh keberkahan. Kita berdoa orang malam ke para cuhadanya bermudeme para syahid, para syurga, dan dikitanyo bejut terima amanah nimba ne indatu tidak ingkar kepada Allah dan beingkar ke pesan-pesan indatu, sehingga cita-cita para indatu kitanyo yang kalau truknya wajib dapat truk. Dan insyaallah dong kalian kata dengan bangkrut Indonesia akibat multi krisis, sehingga terjadi distrust, sehingga terjadi instabilitas di seluruh Nusantara dengan Pulau Hindu. Jadi terima kasih berayat
ke tungku ajaran ke nubi wate kelon yang ulun pemulia selaku host menanci gore-gore mamadum di sini. Nah nempak gore sayuti gore tungku ACC yang ulun pemulia tungku cimpala tungku intel lam tito tungku ka baksa habis lun putra baksa ka baksa go okey. Yang belum pemulia madum empat mantang bangsa Aceh di atas rundonya, semoga betupe jaro gaki. Setiap perjuangan pasti harus disertai dengan doa. Setiap doa pasti harusnya usaha supaya baik pincang, insyaallah. Jadi longkalan di deadline atau momentum yang terjadi di Aceh Oronyo, nasaboh gerakan sabotage ke nama Inggris. Nah gerakan yang dipelemah perjuangan Aceh melalui mahasiswa. Pakan dah pegah mono. Tapi nalungkalan bahasa sebuah pernyataan mahasiswa dari 8 boh hitam yang dituntut oleh mahasiswa, ternyata yang diutama oleh ketua DPR Tunku Abang Fadli nyan hanali kaicu ka di pegada. Di sino katanya kan kalimat pesalah atau pubutoi, tetapi nyo perlu kehati-hatian, ikan be carefully, how aware, ikan gimana nyo untuk tak pahami, bahkan sehingga item yang paling pentingnya malah usulan dari Tidro Ketua DPR statusnya sebagai lembaga perwakilan Indonesia di Aceh, penyelenggara negara di Aceh, sekalipun gaya mantan dalam sistem, tapi waktu kemudian pernyataan pisah dengan pusatnya menandakan bahwa lahi dia tak kalian manteng memihak ke perjuangan, tapi batin kita yang tahu. Bagi propaganda atau hana, cara tak kalian harus melalui barometer politik. Makna barometer politik menjadi alat ukur bagi katanya. Bagi pernyataan ketua DPR-nya yang digagas demo oleh mahasiswa dengan aliansi masyarakat melawan, nyo menandakan cara kalian katanya harus melalui barometer politik. Lagi tak kalian suhu udara melalui barometer suhu udara kan. Jadi padum derajat Celcius suruhnya mungkin. Di Aceh 50 di Padang 52 kan alat cara tak kalian kan. Jadi cara tak kalian ikhlas atau hana ikhlas ketua DPR waktu kedua pernyataannya. Karena waktu kedua pernyataannya kan mewakili pribadi kan. Ini mewakili lembaga tinggi negara kan lembaga tertinggi, tapi lembaga tinggi negara yang kedudukannya di wilayah provinsi. Di dalam kaedah hukum Indonesia nyan gero pasal 28I nyan dilindungi oleh Undang-Undang 45 dan dipegang oleh UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh 11 Juli 2006. Ini kan cerita hukum. Sama waktu cerita tak kalah dengan barometer politik harus berdasarkan hukum dan akal sehat. Hanjir dah rabok-rabok aja lagi orang culo pekan lumbing lam berkah ngom nyok lagi antara kalah. Jadi poin Ji, ketika pernyataan ketua DPR sebagai public figure, sebagai pimpinan politik, sebagai lembaga tinggi negara di daerah dan perwakilan pemerintah Indonesia di Aceh, isinan pekeh karena hanya sebatas ungkapan, pekeh betul-betul dari hati yang diperintahkan oleh utak, diucapkan oleh abah. Di sini nak mengandung nilai politis, benar mengandung nilai tekanan, pekeh mengandung hanya sebatas ungkapan biasa untuk meredakan massa. Gimana cara tak kalonji? Getanya pihak masyarakat Aceh dan para pejuang Aceh harus tak utuskan wakil getanya, perwakilan getanya, karena pakai menan nyo dilindungi oleh tata krama di dalam negara demokrasi, nyo kebiasaan biasa, kan hana yang super biasa atau yang luar biasa, karena DPR-nya wakil daripada rakyat dan dipajuh gaji hasil dari pajak rakyat. Berkewajiban anggota DPR dan ketua DPR untuk melaksanakan tugas rakyat. Jika pekan mahasiswa uronyo dili pernyataannya berarti dianggap mahasiswanya
na persoalan yang kaitan mengangen, na persoalan pekeh na tekanan atau hana tekanan, batikan mahasiswa Aceh menyamar ipu belonan Aceh tapi demi kepentingan umpungnya Jawa di Aceh. Karena 7 bahwa item yang diselesaikan oleh mahasiswanya, usulan mahasiswanya, diberi tekanan melalui demo untuk dipercepat umpungnya Jawa. Hanya urusan dengan keinginan bangsa Aceh. Hanya penting. Cara kalian bagaimana? Phone harusnya wakil gedanya dibentuk berdasarkan keputusan civilian atau civil society atau LSM atau kelompok lain untuk dia tanya Mbak Ketua DPR pajang gepegat paripurna tentang pernyataan ganyan. Pajang gepegat pansus untuk berkolaborasi memadum parlemen di Aceh yang terdiri dari partai nasional dan partai lokal. 81 anggotanya terdiri dari berbagai partai, partai nasional dan partai lokal. Partai nasional 56 buah kursi, partai lokal 25, jumlahnya 80. Berarti lebih hebat partai nasional yang notabene ujung uram tunduk dan patuh kepada epicentrum politik di Jakarta karena awalnya partai nasional. Tetapi yang hanjik kehalangan bagi katanya ketika memadung orang Aceh walaupun dari partai nasional belum dari partai lokal menyetujui janji untuk menyelesaikan persoalan Indonesia yang uronyo kabangkrut akibat multi krisis kepercayaan yang terjadi KKN, corruption, collusion dan nepotism, krisis kepemimpinan, krisis moral, krisis politik, krisis ekonomi, krisis pertahanan, krisis berbagai krisis yang terjadi di dalam rejim pemerintah Indonesia. Akibatnya terjadi distrust. Gak ada kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Di sini hanya alasan bagi orang Aceh atau kelompok di Aceh atau partai politik di Aceh, baik nasional atau parlok, untuk pegang Indonesia di Aceh. Ini hanya alasan. Bahkan karena memang orang bangkrut. Sekalipun hanya bangkrut, hanya alasan menyerta kalian dari barometer perspektif perjuangan. Tapi menyekalan dari perspektif nasional Indonesia yang ada di Aceh, orang Aceh yang kedua menjadi pegawai Republik Indonesia yang rugo, pekat letak persoalan ketidakadilan antara pusat dan Jakarta. Ini menyatakan dari struktural dan fungsional Indonesia di Aceh, belum menyatakan dari kacamata perjuangan. Sama sekali hanya tak terima. Tapi karena orangnya getanya tak kolaborasi kekuatan memadung komponen yang ada di Aceh, belina terjadi dikotomi pemisah atau diskriminasi politik atau diskriminasi sosial. Sehingga bangsa Aceh orangnya hanya alasan untuk ya pertimbangan Indonesia alam di Aceh dengan hanya legalitas awaknya. Belum nang roji ka bangkrut. Di kampung Roy Pai Pulau Jawa di Mupopoh di Mututut olehnya hanjit menta pegah api. Dia kali aib biasa aib umum. Kaji kerahasia umum. Tapi karena katanya pejuang hanya boleh ya ungkit-ungkit aib gop bangsa gop. Cuman dorongnya tak sadar bangsa roti karena dengan kesadaran secara kolektif, secara berjamaah, secara memadung komponen bangsa Aceh, disinan kelahi kemerdekaan Aceh. Dari jalur resmi, dari jalur non resmi, dari jalur perjuangan. Jadi barometer ini gampang. Tinggal tahu kelompok yang menteng tim untuk ya kawal pernyataan dan memang Tunku Fadli sebagai ketua menyaganya betul-betul jujur, ikhlas seperti ungkapkannya. Kenapa ya tak kawal? Dia usulkan kan karena ketua praksi seluruh DPR yang ada di Acehnya terdiri dari praksi-praksi nasional dan praksi partai lokal. Dibentuk pansus selesaikan. Nah, olehnya melahirkan manifesto politik. Ulama, alim ulama, intelektual kampus berangkat ke Jakarta ya juga presiden, juga DPR RI, juga MPR RI. Apabila dibaca manifesto pernyataan politik bangsa Aceh secara akumulasi dan tersusun rapi, menyatakan pisah dan kembali ke hal-hal yang fundamental akibat the meme of the Aceh people itu nama saya. Keinginan bangsa Aceh, the meme of the Aceh people. Keinginan bangsa Aceh adalah pisah wak kamu secara baik-baik, wak kamu hanya bergali. Apabila dalam 3 bulan hanya kap depan katanya kamu boikot pemerintah, titik selesai. Dan tembusan ke PBB, tembusan ke Eropa Uni, Afrika Uni, NATO, dan 5 negara besar hak veto yang hak veto di PBB, Amerika, Prancis, Cina, Jepang, Inggris dan Rusia. Ini menandakan bahwa aspirasi
bangsa Aceh secara bersatu padu, dilindungi oleh hukum internasional di dalam piagam PBB ulang-ulang pasal 1 pasal 55, dan hak bangsa Aceh untuk menciptakan suasana baru akibat krisis di Indonesia yang hanjit ditam-tam dan hana alasan awalnya diadang di Aceh. Sekalipun naten raji di Aceh, sekalipun napliti di Aceh, hana masalah hana pahewori, tinggal putrin bendera haji, pei bendera ketanyong. Secara otomatikly Aceh merdeka tanpa pertumpahan darah. Menilai lumpur lo, tetap semangat istiqamah, wajib lawan kezaliman dan wajib mensaboh Aceh dalam koridor kemerdekaan Aceh, insyaallah. Terima kasih ke host, terima kasih ke Mamadum. Semoga Allah pelihara bangsa Aceh, betul jarogaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.